Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Hadi Nugroho, dosen pada jurusan akuntansi Prodi D3 di Politeknik Negeri Pontianak. Merupakan lulusan D3 AEKPN Yogyakarta, S1 STI KPN Yogyakarta, pendidikan profesi akuntan UGM, dan Magister of Science di FEB UGM. Bidang ilmu yang masih saya kembangkan adalah akuntansi keuangan dan pengauditan. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dipelajari pada semester ganjil, yaitu semester 5 dengan bobot 3 SKS. Hal yang akan disampaikan pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima adalah sistem penilaian, dan keenam adalah video pembelajaran. Bagian pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Accounting membahas mengenai materi akuntansi tingkat lanjut, sehingga diperlukan pemahaman mahasiswa terhadap cara penyusunan laporan keuangan mulai dari pelaporan keuangan dasar hingga menengah. Mahasiswa harus menguasai materi-materi dasar seperti pencatatan dan pelaporan keuangan melalui materi pengantar akuntansi 1 dan 2, akuntansi keuangan menengah 1 dan 2. Proses pembelajaran dilakukan dengan penjelasan materi akuntansi keuangan dan dilanjutkan dengan peragaan contoh perhitungan mengenai akuntansi dan penyusunan jurnal yang terkait. Bagian kedua adalah kemampuan yang diharapkan. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dalam persekutuan. Sub CPMK 1 mampu mengidentifikasi karakteristik dan cara pendirian persekutuan. Sub CPMK 2 mampu menghitung pembagian laba rugi persekutuan. Sub CPMK ketiga mampu mengidentifikasi perubahan pada kepemilikan persekutuan. Sub CPMK keempat mampu menghitung akuntansi dalam likuidasi persekutuan secara sederhana dan secara bertahap atau berat. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung mengenai konsep joint venture. Dengan sub CPMK-nya adalah mampu menghitung prosedur akuntansi dan metode pencatatan dalam joint venture. Angka ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung penjualan angsuran dan penjualan konsinyasi. Sub CPMK pertama mampu menghitung perhitungan laba kotor pada pencatatan penjualan angsuran atau cicilan. Sub CPMK kedua mampu menghitung akuntansi penjualan konsinyasi dengan metode terpisah dan metode tidak terpisah dari sisi pengamanan atau konsinyor dan komisioner atau konsinyor. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan konsep hubungan antara kantor pusat, kantor cabang, dan agen penjualan. Dengan sub CPMK mampu menyusun pembukuan untuk transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Bagian ketiga, selanjutnya adalah mengenai bahan kajian atau materi pembelajaran. Ada 8 materi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Yang pertama adalah mengenai pendirian persekutuan. Yang kedua adalah mengenai pembagian laba rugi persekutuan. Yang ketiga adalah perubahan kepemilikan persekutuan. Yang keempat, pembubaran atau likuidasi persekutuan. Kelima, joint venture. Keenam, penjualan angsuran. Ketujuh, penjualan konsinyasi. Kedelapan, transaksi kantor pusat dan kantor cabang, dan masalah khusus dalam hubungan akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Referensi utamanya adalah dari buku Ajab atau bahan Ajab Akuntansi Keuangan Lanjutan 2021. Kemudian dengan pendukung adalah buku dari Akuntansi Keuangan Lanjutan bagian 1 dari Suparwoto tahun 2000. Kemudian Rina Andriani tahun 2021 Akuntansi Keuangan Lanjutan. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah kelas dengan tatap muka dan mahasiswa diwajibkan untuk membaca materi dulu sebelum mata kuliah dimulai dengan tugas pada setiap akhir bab. Kelima, sistem penilaian. Sistem penilaian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada nilai dari aktivitas, ada dari tugas, ada dari UTS, dan ada dari UAS. Di mana untuk aktivitas nilainya adalah 10%, tugas terstruktur 20%, UTS atau ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester adalah 40%. Dengan rentang nilai 0 sampai 34,5 itu adalah E, 34,51 sampai 50,5 itu adalah D, 50,51 sampai 65,5 itu adalah C, 65,51 sampai 80,5 itu adalah B, dan 80,51 sampai 100 itu adalah. Selanjutnya, saya akan melakukan pemaparan dalam video pembelajaran berikut ini. Oke, selamat siang. Selamat. Gimana hari ini kabarnya? Oke, hari ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi sebelum kita mulai,
Kita berdoa dulu. Silakan. Ya. Silakan berdiri. Baik Pak, kita mulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dede. Selanjutnya saya akan absen dulu untuk hari ini. Irma, Ya, Pak. Selvi, Dede, Saya Pak. Dwi Ananda, Ya, Pak. Nesya, dan oke, Nur Sana, Ya, Pak. Sutina. Akan mempelajari bab 1 mengenai pembentukan persekutuan. Kemudian, secara khususnya, kalian mampu mengidentifikasikan, mengenali karakteristik dan cara pendirian persekutuan, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendirian persekutuan. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran secara umum, setelah kalian belajar mengenai bab ini, adalah kalian dapat mengerti dan memahami mengenai tentang persekutuan. Kemudian kalian juga paham isi perjanjian persekutuan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan karakteristik persekutuan. Yang keempat, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis persekutuan. Kelima, kalian mampu memahami aturan penjurnalan atau istilahnya aturan akuntansi untuk persekutuan. Dan kemudian terakhir, mampu membedakan antara penghitungan dengan metode bonus maupun metode goodwill dalam pendirian persekutuan. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai pengertian. Oke, mungkin di antara kalian sudah pernah belajar dulu pada saat SMA atau SMK dan kemudian mata kuliah seperti pengantar ilmu ekonomi, mungkin kalian sudah pernah mendengar mengenai persekutuan. Nah, persekutuan ini adalah sebuah asosiasi yang terdiri atas 2 atau lebih individu untuk bekerja sama dengan kepemilikan bersama terhadap bisnis tersebut. Nah, persekutuan ini menggunakan prinsip mutual agency. Jadi semua orang itu di dalam persekutuan itu akan bertindak bersama-sama, dan kemudian kalau misalnya dia punya kewajiban, maka kewajiban itu akan ditanggung bersama-sama. Mungkin kalian sudah pernah mendengar mengenai CV, mengenai firma. Nah, itu adalah bagian dari persekutuan yang nanti akan kita bahas. Nah, di sini juga dijelaskan apabila mengalami insolvensi, maka setiap sekutu memiliki kewajiban untuk melunasi kewajiban persekutuan. Maksud di sini insolvensi di sini adalah ketika persekutuan itu mengalami ketidakmampuan untuk membayar hutang. Jadi mereka udah bangkrut, kemudian dia tidak mampu bayar hutang, maka setiap sekutunya akan harus bertanggung jawab terhadap hutang tersebut. Oke, nah di bagian kedua kita membahas mengenai penggolongan persekutuan. Ini yang tadi saya jelaskan. Ada firman dengan ada persekutuan. Oke, itulah tadi saya jelaskan mengenai bagian awal, di mana bagian awal ini kita membahas mengenai dasar-dasarnya dulu atau teorinya. Tapi bagian berikutnya adalah akuntansi di dalam persekutuan. Nah, ini yang nanti kita fokuskan mengenai akuntansinya atau bagaimana penjurnalan persekutuan itu dibuat atau didirikan itu bagaimana. Nah, masih di sini di dalam akuntansi persekutuan kita bahas dulu bagian pertama, yaitu adalah investasi awal. Jadi di sini masing-masing sekutu akan menyetor modal untuk mendirikan persekutuan baru yang akan dimiliki bersama, di mana setoran modal tersebut dapat berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud seperti kemampuan lebih yang dimiliki oleh seorang sekutu. Jadi intinya maksudnya kalimat ini adalah orang itu bisa nyumbang dalam bentuk uang dan juga bisa nyumbang dalam bentuk tenaga atau kemampuan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, contohnya. Kita langsung bahas contohnya aja. Investasi awal persekutuan. Nah, pada bulan Januari 2016, Andika dan Andusi setuju untuk mendirikan usaha dalam bentuk persekutuan. Investasi awal yang akan dilakukan oleh Andika dan Andusi akan dicatat pada akun modal. Andika dan Andusi setuju untuk mengeluarkan modal awal dalam bentuk kas sebesar 500.000. Nah, kira-kira jurnal untuk mencatat transaksi ini seperti apa? Oke. Dan kemudian dia jadi 500.000. Oke, ini digabung. Kalau digabung dia bisa jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di situ? Ada yang mau ditanya? Jadi di sini maksudnya adalah Andika dan Andusri masing-masing menyetorkan tanah
bangunan, dan persediaan. Di mana untuk Andika, tanah itu adalah nilai bukunya 120 juta, kemudian bangunan nilai bukunya adalah 70 juta, dan kemudian nilai persediaan adalah 30 juta. Nah ini, barang ini, 3 jenis barang ini, tanah, bangunan, dan persediaan harus kita nilai ulang. Nah nilai ulang itu maksudnya adalah menggunakan nilai itu misalnya menyumbangkan modal sebesar 100 juta, sedangkan satu sekutu lagi si A, kemudian si B, kepemilikannya adalah 50% 50%. Kalau di dalam kesepakatan perjanjian itu ya, perjanjian persekutuan. Kalau misalnya dia A 50% kepemilikan dan B 50% kepemilikan, tapi nanti si A cuma nyumbang 10 juta misalnya, kemudian si B nyumbangnya adalah 100 juta. Nah, kalau dari apa namanya 10%, tapi kepemilikan mereka harusnya di sini si A hanya 10% dan si B adalah 90% kepemilikannya. Nah, ini kan jomplang berarti. Tidak bisa kita buat dia jadi 50% sesuai dengan manajemen kafe atau manajemen usaha. Nah, itulah nilai tambah dia. Nah, supaya tidak jomplang atau tidak perbedaan modal itu tidak terlalu jauh, karena biasanya di dalam persekutuan itu ada pembagian laba dan rugi atau pembagian kepemilikan. Nah, supaya kepemilikan yang tidak jomplang, misalnya yang kita harus lakukan adalah kita membuat ini kepemilikan yang 10% ini dan 90% ini supaya menjadi sama, yaitu 50%, 50%. Nah, inilah menggunakan metode bonus atau goodwill. Nah, penggunaan metode bonus atau goodwill kita akan membuat bagaimana cara 10% ini berubah menjadi 50% dan 90% ini berubah juga menjadi 50%. Kemudian yang jurnal kedua adalah juga menyetor modal, tapi setorannya adalah setoran joji. Yang pertama 170 ditambah dengan 200, berarti totalnya adalah 370. Oke, kira-kira kalau dijadikan persen, berapa persen tuh? Modal Brian dan modal Joji. Kira-kira berapa persen? Modal Brian dan modal Joji. Oke, coba kalian hitung pakai kalkulator kalian. Jadi caranya adalah kalian akan menghitung ini 170 juta dibagi dengan total modal. Berarti 170 juta dibagi dengan 370. Berarti berapa persen di sini modal Brian? Siapa yang ini? Coba Dedi. Coba Dedi Agustiansya. Di bawah aja bukunya, tidak apa-apa di bawah. Boleh. Coba dikerjain. Jadi ini harus itu bagian dari Joji. Langsung di tabel tengah. Ya, langsung aja kita. Dihapus saja, tidak apa. Itu paper hapus di meja. Tambah.
you. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Pertama adalah contoh di sini, contoh soalnya, kasusnya, yaitu adalah Brian dan Joji setuju untuk membentuk suatu persekutuan. Mereka sepakat untuk membagi jumlah kepemilikan yang sama pada persekutuan, yaitu masing-masing sebesar 50%, walaupun jumlah modal yang disetorkan oleh mereka tidaklah sama. Nah, ini ada rinciannya. Pertama, Brian menyetorkan uang kas sebesar 170 juta, tapi Joji menyetorkan modal yang dimana ini sudah dihitung dalam nilai wajar berupa tanah senilai 90 juta, bangunan 100 juta, dan persediaan adalah 10 juta. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Apakah ini perlu dihitung lagi untuk perhitungan aktif atau pasif? Nggak perlu, ya. Tidak perlu karena sudah dalam bentuk nilai wajar. Kalau dia masih dalam bentuk nilai buku, maka kalian adalah tadi 50%. Ya berarti dari 370 juta ini kita akan membagi dia menjadi 50% dan 50%. Adalah di mana 50% adalah untuk Brian dan 50% adalah untuk Joji. 370 juta dikali 50%, maka kalian akan dapat 185, dan 370 juta dikali 50% dapatnya adalah 185. Dan struktur modal tidak berubah. Nah, jadi di dalam metode bonus kita tuh hanya, atau intinya adalah kita membaginya sesuai dengan pembagian kesepakatan ini tadi. Misalnya kalau di soal ini 50%, 50%. Kalau misalnya soalnya lain lagi, misalnya 60-40, ya udah. Sehingga modal modal Brian yang awalnya 170 juta akan berubah menjadi 185 sesuai namanya dalam penyesuaian metode bonus. Kemudian si Joji juga sama, 200 juta jadi 185 juta. Berkurang, berarti di sini dia berkurang. Sehingga di sini ibaratnya si Joji memberikan 15 juta kepada si Brian. Jadi di situ dia akan membagikan 15 tabel tambahannya. Tabel tambahannya di sini yang pertama itu dikasih tanda kurung karena ini adalah menganggapnya diterima, bukan berkurang ya. Maksudnya bukan berkurang di sini, tapi ini adalah bonus yang diterima oleh si Brian. Kemudian yang ini 15 juta berarti ini adalah modal Joji yang berkurang dari 200 juta menjadi 185. Nah, intinya di sini adalah tidak ada uang yang berpindah. Dia hanya catatan aja. Istilahnya modal si Joji itu akan pindah ke Brian. Oke, kira-kira jurnalnya seperti apa? Nah, selanjutnya ada jurnal. Ini masih ada jurnal. Ingat, setiap ada transaksi pasti akan ada jurnal. Kira-kira gimana jurnalnya? Coba ke depan. Selfie. Serang selfie. Coba aja kalau besar 15 juta. Kenapa? Karena di sini dari 200 dia turun menjadi 185. Berarti ada pengurangan. Kalau modal berkurang, maka dia posisinya adalah di sebelah debit. Kalau bertambah, maka dia posisinya di sebelah kredit. Maka di sini debitnya adalah modal Joji 15 juta di debit atau debit. Kreditnya adalah modal Brian sebesar 15 juta di sebelah kredit. Berarti artinya modal Joji berkurang, kemudian akan dipindah ke modalnya Brian. Ingat di sini Joji tidak artis karena sudah terjadi proses ini, maka modal mereka berdua itu menjadi 185 dan 185, bukan lagi menjadi silakan kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau sama keluarga mau berpersekutuan boleh juga, boleh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya sama keluarga, ujungnya sebenarnya perusahaan keluarga. Karena kalau misalnya juga sama keluarga itu, kalau misalnya kita mau bikin persekutuan, sebenarnya bisa, tapi akhirnya itu nanti endingnya nggak bagus sebenarnya. Karena kalau bisa dikatakan, kalau antara keluarga satu dan keluarga lain, misalnya kakak sama adik itu membuat persekutuan, berarti ya bisa aja sih, nggak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya bagusnya itu adalah perusahaan keluarga, itu nggak perlu jadi perusahaan seseorangan aja. Tapi kalau memang kalian ada clash dengan keluarga atau kalian nggak percaya dengan keluarga kalian, ya bisa aja kita bikin persekutuan di mana ada perjanjian antara kakak dan adik misalnya, itu nggak masalah, bisa aja. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Sami. Udah sudah dicatat? Oke, kalau udah sudah. Oke, jadi jurnalnya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang coba dicoba lagi dijelasin coret-coret saja. Jadi oke, coba ikutin. Jadi perlengkapan berapa? Untuk ini berarti 4 juta. Uang tunai? Kalau kursi itu tadi saya jual perlengkapannya. Iya. Ada misal perlengkapan, peralatan dong kalau kursi. Peralatan. Akibat tetap kan? Bangunan berarti bangunan gedung. Kalau perlengkapan itu istilahnya perlengkapan itu dalam jangka waktu 1 tahun tuh rusak atau udah kita ada gunain lagi. Karena nanti perlengkapan itu di akhir periode harus kita sesuaikan penggunaannya. Contohnya kayak supplies kantor, kayak kertas, ATK itu perlengkapan kategori itu. Tapi kalau kursi kan bisa aja lebih dari 1 tahun. Kursi plastik ya anggap aja 2 tahun. Itu masih peralatan kategori itu. Perhitungannya juga seperti ini. Berarti kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi seperti ini untuk perhitungan setoran modalnya. Berarti karena setoran modal biji adalah 14.500, setoran Mona adalah 17.500 dan setoran Cindy adalah 22 juta. Maka nanti kita akan membuat penyesuaian seperti ini. Nah, di mana penyesuaian seperti ini adalah untuk membagi modalnya sesuai berapa persen tadi pembagiannya? 30%, Jadi adalah 30%. Yang ini 35. Dan yang ini adalah 35. Maka dapat dari 16.200 dapatnya adalah dari 30% dikalikan dengan 54 juta, 35% dikalikan dengan 54 dan 35% dikalikan 54. Maka kalian dapatnya adalah 16.200 untuk modal biji yang baru, untuk modal Mona yang baru adalah 18.900 dan untuk modal Cindy adalah 18.900. Maka totalnya 54 juta. Besarannya bonus berarti di sini diberikan kepada ini sebesar 1.700.000, diberikan kepada Mona sebesar 1.400.000 dan terakhir adalah ngambil dari Cindy sebesar 3 juta. Nah, jadi jurnalnya adalah seperti tadi yang sudah dibuatkan bersama kalian. Sebenarnya ini sudah jadi,
Tapi jangan sampai lupa di sini harus dikasih modal. Tidak boleh hanya dikasih nama saja, kita harus kasih namanya modal, karena itu adalah bagian modal. Jadi itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Iya, Pak. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembuatan video ini. Selamat siang dan terima kasih.